Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah majelis ilmi yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam kajian zuhur dengan tema yaitu tentang akhlak dan keutamaan. Kalau kita amati di akhir zaman ini, betapa sangat prihatin kita dengan terjadinya krisis akhlak. Baik itu krisis akhlak yang dialami oleh pribadi-pribadi atau keluarga, masyarakat, rakyat, bahkan pejabat, tokoh, dan sebagian yang katanya sebagai ulama. Hampir menimpa seluruh lapisan masyarakat kita terkait tentang krisis akhlak ini. Nah, oleh karena itu, mari coba kita kaji sehingga nanti kita insya Allah ada solusi lah bagaimana cara kita memperbaiki akhlak ini. Nah, yang pertama tentang pengertian akhlak dan keutamaan. Ya, mari kita lihat. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu tentang perbedaan adab dan akhlak. Ini kita harus tahu bedanya, karena sebahagian hampir tidak bisa membedakan. Adab ialah perilaku baik atau kesopanan yang lahir dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Siapa saja bisa dia, mau orang muslim, mau non muslim, asalkan dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, maka adabnya semakin baik. Itu adab. Jadi adab itu lahir dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, mari kita lihat misalnya ada orang, ya maaf ini non muslim, orangnya baik, orangnya sopan, suka menolong, suka membantu. Nah, itu bukan berakhlak, tetapi beradab. Itu namanya orang yang beradab. Makanya pendahulu negeri kita ini merumuskan Pancasila, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka tidak merumuskan kemanusiaan yang adil dan berakhlak, tidak, tetapi beradab. Karena bangsa Indonesia ini tidak hanya muslim. Nah, begitu juga kalau kita berkunjung ke negeri-negeri ya, yang notabene itu non-muslim, ya misalnya ke Jepang, ke Korea dan sebagainya. Nah, di sana ada kota-kota itu bersih, rapi. Andai kata banjir, airnya itu bisa bikin berenang, kata orang. Nah, ada yang bilang, wah ini kota walaupun bukan
bukan orang Islam tapi Islami sekali. Itu bukan Islami, itu adab. Itu adab, bukan akhlak. Nah, itu namanya adab. Dan adab ini, ya, adab ini di dunia dia dapat balasan, akan tetapi di alam kubur, di akhirat tidak dapat balasan. Karena adab, siapapun bisa. Nah, oleh karenanya semakin tinggi jenjang pendidikan seorang, maka orang itu semakin beradab. Dan adab itu cenderung lebih mencontoh dia. Kalau ada orangnya, dia beradab. Tapi kalau tidak ada yang dicontoh, dia pun kembali kepada habitat yang semula. Oleh karena itu, adab ini belum tentu dapat pahala, apalagi dilakukan oleh yang bukan muslim. Hanya akidah, ya. Nah, kemudian apa itu akhlak? Nah, akhlak adalah perilaku baik yang lahir dari akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang benar, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah namanya akhlak. Jadi perbuatan baik dia tumbuh dari akidah. Kalau adab tadi perbuatan baik lahir dari ilmu pengetahuan. Itu bedanya. Nah, oleh karenanya akhlak ini di dunia dapat balasan, di akhirat lebih baik balasannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan siapa saja yang melakukan amal soleh, berbuat kebaikan, berakhlak yang baik, laki-laki atau perempuan, dan dia adalah orang mukmin, didasari dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di muka bumi ini. Tidak sampai di situ, kata Allah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberikan balasan pahala mereka yang lebih baik dari itu nanti di akhirat bagi mereka yang mengamalkan. Nah, jadi inilah kalau akhlak, kalau perbuatan baik muncul dari keimanan. Di dunianya ini Allah berikan kehidupan yang baik. Jadi kalau orang beriman itu hidupnya secara materi, secara kehidupan dia baik. Ada orang yang kadang-kadang kerjanya nggak masuk akal, tapi anaknya 4 selesai semua kuliah. Padahal kalau dihitung-hitung berapa biayanya ya? Tapi karena dia beriman, beramal soleh, Allah kasih kebaikan kehidupan dunia bagi dia. Tapi sementara ada orang yang notabene itu banyak harta dan sebagainya, tapi anaknya kadang-kadang nggak selesai sekolah dan sebagainya. Nah, inilah orang-orang yang beramal soleh, berakhlak baik, didasari dengan iman. Tidak sampai di situ, kata Allah, dan pasti nanti di akhirat akan kami beri balasan yang lebih baik dari itu. Nah, itulah namanya akhlak. Oleh karena itu kita sebagai orang muslim yang beriman, tingkatkan, jangan lagi kita beradab, tapi berakhlak. Berakhlak nanti kepada diri sendiri, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada keluarga, berakhlak kepada sahabat dan teman, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah dan sebagainya. Akhlak dalam sholat, akhlak dalam makan, akhlak dalam menuntut ilmu. Nah, itu akhlak, jangan lagi adab, naik dia menjadi akhlak. Nah, inilah pentingnya kita memahami perbedaan antara adab dan akhlak. Nah, oleh karena itulah kalau kita buka lembaran sejarah, ya, sebelum Rasulullah SAW diutus, kondisi bangsa-bangsa di seluruh dunia, tidak hanya di negeri Arab, semua mereka itu berperilaku yang buruk. Tidak hanya di Arab, di seluruh dunia. Kenapa? Karena jarak antara Nabi Isa diangkat oleh Allah dengan turunnya Rasulullah, diutus Rasulullah itu kurang lebih 500 tahun. Nah, selama kurun waktu 500 tahun ini tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah
Makanya akhlak manusia itu sangat buruk perilakunya. Nah, oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW diutus untuk mengadakan penyempurnaan akhlak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Ini redaksinya pakai sholihah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan perbaikan akhlak. Artinya begini, kalaulah hanya rapi, bersih, indah, ramah, sopan, nggak usah pakai Islam. Banyak orang di luar Islam seperti itu. Itu tadi ada. Jadi perbuatan baik itu harus lahir dari akidah keimanan. Makanya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah hanya menanamkan akidah yang kemudian melahirkan akhlakul karimah. Nah, ini yang pertama tugas Nabi itu, menyempurnakan akhlak, diutus ke muka bumi ini. Nah, makanya keluarga Nabi itu akhlaknya mulia. Sahabat-sahabat Nabi dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in itu akhlaknya mulia. Kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita sekarang. Kenapa? Karena mencontoh bagaimana berakhlak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita lihat keutamaan akhlak. Apa itu keutamaan? Yang pertama, akhlak ini merupakan timbangan amalan yang paling berat nanti pada hari kiamat. Jadi kelak di hari kiamat, seluruh amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah, maka nanti yang paling berat timbangannya itu adalah akhlakul karimah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia, an Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang baik. Lalu karena itu, ayo kita tingkatkan akhlak kita yang baik, karena itu nanti yang akan ditimbang yang berat pahalanya. Karena ada ya orang kelihatannya dia berilmu agama, kelihatannya dia tekun ibadah, tapi kepada umat, kepada orang lain tak berakhlak. Banyak. Sayang, sangat disayangkan. Tutur katanya tak berakhlak, sikapnya tak berakhlak, dan seterusnya. Nah, padahal nanti di akhirat yang berat timbangan itu akhlak ini. Karena Nabi tadi diutus untuk menyempurnakan perbaikan akhlak. Ya, nanti kita akan lanjutkan kapan-kapan waktu nanti tentang bagaimana akhlak pada diri sendiri, bagaimana memunculkan dan menumbuhkan akhlak dari diri sendiri. Itu ada langkah-langkah tahap-tahapannya dia. Nah, tapi inilah kata Nabi, nanti di akhirat timbangan yang paling berat itu adalah akhlak yang baik. Mana akhlak dikumpulkan ditimbang, itu dia paling berat, mengalahkan amalan-amalan lain. Kalau punya akhlak yang baik, tapi kalau tidak punya sangat disayangkan. Baik. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, ya, bahwa orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling baik akhlaknya di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bahwa Rasulullah
SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku dan orang yang paling dekat denganku tempat duduknya nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di muka bumi. Jadi nanti di akhirat itu ada majelis Rasulullah SAW. Ada majelis Rasul di sana. Rasul itu duduk di tengah. Nah, nanti dikelilingi oleh umat. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang duduk di ring 1 itu diantaranya adalah orang yang paling baik akhlaknya di muka bumi. Ada beberapa itu. Pertama, diantaranya itu orang yang menyantuni anak yatim. Nanti bersama aku di surga begini, ring 1. Nah, itu kalau mau ngambil jalur itu. Ada lagi nanti jalur sholawat. Siapa yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, nanti berada di ring 1. Misalnya seumur hidup dia telah bersolawat kepada Nabi itu sekitar 1 miliar sholawat. Nah, gimana caranya? Ya kita rutinkan lah. Habis sholat misalnya 100, 5 kali sholat berarti 500 sehari semalam. 500 kali sebulan, 30 hari. Berapa itu? 500 kali 3 kali setahun, kali 10 tahun. Nyampe nggak kira-kira 1 miliar? Artinya semakin banyak berselawat atas Nabi, maka dia akan semakin dekat nanti ringnya bersama Rasul. Nah, diantaranya lagi ada